Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Masya Allah, hati-hati terhadap perkara ujub ini. Lah perkara ujub dalam ibadah itu apa? Perkara ujub ibadah itu setidaknya kalau diiris lagi secara sederhana, ujub terhadap ketaatan yang kamu lakukan, ujub terhadap dosa yang telah kamu tinggalkan, itu juga sama. Ini juga dua-duanya berpotensi besar menjadi ujub. Contoh, ujub kepada dosa yang telah dia tinggalkan. Ini termasuk ujub ala amal nih. Ya kalau saya sih sudah menceraikan riba, sudah nggak mau ngutak-ngatik lagi. Nggak tahu teman-teman saya. Dan tidak ada maksud dia ngomong gitu kecuali dia sedang mengkagumi dirinya sendiri. Saya harus sampaikan, ikhwan, siapapun hari ini yang sudah meninggalkan riba, ya, entah membentuk komunitas apapun kalian, saya harus sampaikan, ketika kalian itu telah mampu meninggalkan riba, janganlah sikap kalian ketika telah meninggalkan riba itu disertai dengan sikap ujub kalian, lalu menjadi takabur ketika merendahkan saudara kalian yang mungkin sampai hari ini belum bisa meninggalkan riba. Kalau itu yang terjadi, kita hanya pindah dari satu lubang kepada lubang berikutnya. Kita selamat dari mulut buaya, lalu pindah kepada mulut harimau. Ya, saya menyampaikan. Kenapa? Meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat itu bukan antum yang hebat. Allah yang memilih antum. Allah yang membantu antum. Dan kalau kita mendapati ada saudara kita, kok sampai hari ini belum meninggalkan riba, salah satu contohnya, mungkin karena mereka menghadapi masalah yang mungkin lebih rumit daripada masalah antum, dan antum tidak bisa mengatakan, wah itu mah tergantung kitanya, kalau kita mau bisa meninggalkan riba. Tidak semuanya bisa, sebagaimana ukuran kaki sepatu kita ketika mengukur orang. Kalau kita meninggalkan sesuatu, dosa karena satu maksiat, pastikan bahwasanya kita meninggalkan itu karena Allah. Lalu kita tidak usah merendahkan, lalu kita merasa ujub dengan apa yang telah kita lakukan. Komunitas ini silahkan. Ada banyak sekali komunitas yang meninggalkan dosa itu membentuk komunitas ini. Tidak apa-apa, itu langkah baik supaya saling menguatkan. Tapi dengan bertemunya kalian, lalu konten pembicaraan kalian hanya membicarakan teman-teman kalian yang mungkin belum bisa sebagaimana kalian nyampe pada posisi itu, mereka masih berjibaku dengan perkara itu. Lalu kalian membicarakan dengan sebuah volume, dengan sebuah intonasi bahwasanya antum seakan-akan lebih baik daripada mereka. Intonasi saja sudah, hati-hati, itu sudah bisa menggelincirkan seseorang kepada perkara ujub. Karena kadang banyak orang itu meninggalkan dosa itu justru ujub dengan apa yang telah dia tinggalkan itu. Saya sih sudah saya tinggalkan semua. Orang-orang mereka nggak bisa meninggalkan tuh. Mereka nggak yakin sama Allah, langsung menghakimi semacamnya. Nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi akhirnya yang kita harus mengerti dan harus kita pahami, ada ujub dengan meninggalkan dosa. Ada ujub karena ibadah. Dan ujub karena ibadah itu juga begitu banyak menjamur pada kehidupan. Atas ketaatan, atas ibadah yang telah kita kerjakan. Makanya Imam Syaibani ketika beliau pernah sholat malam sama anaknya, lalu mereka sholat malam, begitu panjang sholat tahajud mereka, paginya menjelang subuh itu ada beberapa orang yang masih tidur. Anaknya berkata, andai kan orang-orang yang tidur ini bangun untuk sholat, maka bapaknya Imam Syaibani itu mengatakan, maka lebih baik kamu tidur dari habis isya, bangun dalam kondisi kamu melihat orang mukmin itu dengan pandangan yang baik, itu jauh lebih mulia daripada kamu sholat tahajud malamnya panjang tapi kamu merendahkan orang. Jadi ketaatan itu bisa membuat seseorang itu ujub. Itulah betapa luar biasanya musuh kita bersama yang bernama setan, bahwasanya musuh kita itu mengepung kita setiap waktunya, dan tidaklah kita berpindah dari satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya kecuali dia sudah memiliki pola serangan yang berbeda
Dia sudah memiliki serangan yang berbeda ketika kita pindah posisi. Di mana pola penyerangannya tidak sama ketika kita berada pada posisi sebelumnya. Kalau dulu sebelum kita mungkin belajar gitu, mungkin kita terus digoda dengan maksiat terus. Tapi setelah kita meninggalkan dosa, maka setan itu langsung merubah polanya. Dan polanya itu apa? Bagaimana orang itu betul-betul mereka ketika dibiarkan setan untuk beribadah, dibiarkan setan untuk taat, maka setan itu menabur rempah-rempah yang tidak disadari. Di balik rempah-rempah itu ada racun yang menjadikan orang merasa bangga terhadap dirinya ketika ibadah itu. Bangga terhadap pencapaian dakwah, bangga terhadap follower, bangga terhadap siapa yang mengikuti. Itu semuanya berpotensi besar untuk menjadikan seseorang itu menjadi ujub. Ini yang sering membahayakan. Ini yang begitu sangat membahayakan pada kehidupan manusia. Nah, makanya akhirnya itulah yang menjadikan seseorang itu memahami betul. Ya, penyakitnya orang yang sudah berada pada ranah taat itu apa? Ujub. Yang berpotensi sombong. Ujub kalau dia kagum sama dirinya sendiri, lalu meninggikan derajatnya di atas derajat yang lain, ujub. Tapi kalau sudah disertai dengan merendahkan orang lain secara nyata, maka itu sudah termasuk kibr atau merupakan bagian dari penyakit kesombongan. Ya, ya. Ya. Maka bagaimana kita untuk mengusir ujub itu? Imam Syafi'i memberikan resep mujarab untuk menghilangkan sifat ujub. Ya. Maka kata Imam Syafi'i kepada kita, jika kalian khawatir bahwasanya amal yang telah kalian lakukan terdapat di dalamnya itu ujub, maka lihatlah sebenarnya kalian tuh mencari ridhonya siapa. Kenikmatan siapa yang kita cari. Dan kesengsaraan mana yang kita ingin berlari darinya. Maka siapapun yang memikirkan tiga hal tersebut, maka pasti dia akan merasa amalnya itu belum seberapa. Ya, mari kita bedah perkataan dari Imam Syafi'i. Kalau orang ingin mengobati ujub, kalau ujub dalam urusan duniawi, kita tentunya paham. Apa sih yang kita harus banggakan dari diri kita, toh di atas langit ada. Tapi ujub dalam perkara ukhrawi, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Kalau pertanyaan ini masuk pada konsep kita berpikir, lalu menjadi sebuah perenungan, maka Imam Syafi'i itu mengajak, ujub itu kan penyakit hati. Obatnya penyakit hati itu merenung. Itu yang kita harus paham. Jadi, maaf ya, semua penyakit hati, obatnya itu adalah merenung. Dari sebuah titik yang bernama ilmu. Ya, penyakit hati itu semua obatnya itu dari titik pertama ilmu yang melahirkan sebuah perenungan. Lah Imam Syafi'i itu mengatakan, kalau ada orang ketika dia ingin untuk mengurangi dan menghilangkan rasa ujub pada dirinya, maka Imam Syafi'i itu berkata ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ya, sebenarnya kamu itu beribadah itu pengen cari ridhonya siapa? Yang kedua, nikmat mana yang kamu inginkan? Dan yang ketiga, kesengsaraan mana yang kamu ingin untuk selamat darinya? Kalau orang merenungkan ini, dia akan paham. Oh, yang saya cari itu kan keridhaan Allah. Yang saya cari itu adalah keridhaan Allah. Berarti sesungguhnya kalau yang saya cari keridhaan Allah, amal saya itu belum seberapa. Karena berapa banyak orang yang lebih solih daripada saya aja belum tentu jaminan mereka masuk surga. Orang solih aja belum tentu masuk surga. Apalagi saya yang masih segini-segini aja. Ya. Karena Allah itu pasti menerima yang terbaik. Dan mencari yang terbaik. Jadi kalau ada orang ujub, dia berpikir, yang saya cari itu siapa, ridhonya siapa. Kalau dia mengatakan, saya mencari ridhonya Allah. Dia akan tahu betul, oh amal itu belum seberapa. Kenapa? Banyak orang yang jauh lebih solih daripada kita. Yang hari ini pun kita belum bisa mengatakan secara
yakin mereka pasti masuk surga. Lalu orang soli aja belum tentu masuk surga karena kita belum tahu. Loh, apalagi cuma kita yang amalannya masih begini-begini aja. Yang kedua, nikmat mana? Nikmat siapa yang kita cari? Kalau yang kita cari adalah kenikmatan surga, maka kita harus paham, kenikmatan surga itu tidak bisa didapatkan dengan amalan-amalan yang baru sedikit kita kerjakan, lalu kita menjadi sombong. Oh, kita ingin punya rumah yang bagus saja. Berapa banyak kita itu harus pergi pagi, pulang sore, bekerja, dan berbagai macam komitmen yang harus dilakukan. Kalau hanya mencari kenikmatan rumah, supaya kita punya rumah yang nyaman, melindungi kita dari hujan dan panas ketika di musim tua, di masa tua. Loh, apalagi ketika yang kita cari itu kenikmatan surga. Loh, kita cari itu kenikmatan surga itu mahal. Yakin amal kita yang baru segitu langsung kita sombongkan? Kan begitu. Yang ketiga, kita tentunya yang pertanyaan yang ketiga kata Imam Syafi'i, kesengsaraan mana yang kita ingin berlari darinya? Kesengsaraan neraka, kan? Kalau kita tahu bahwasanya kesengsaraan neraka yang kita hindari, maka sesungguhnya kesengsaraan neraka inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul berpikir bahwasanya belum tentu amal kita tuh bisa menyelamatkan kita dari api neraka dengan jilatan apinya yang begitu besar, menjilat setiap orang yang mereka melakukan kemaksiatan lebih banyak daripada keburukannya. Ini kata Imam Syafi'i.